Selamat pagi buat adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita berjumpa dengan Bunda Doharni, saya sendiri yang melayani di kelas anak kecil. Sebelum kita memulai ibadah kita harus mempersiapkan Alkitab kita, hidung ceria, dan persembahan. Dan nanti bahan aktivitas membuat potongan hati dan menuliskan di dalam potongan hati orang-orang yang kita sayangi sebanyak 4 orang. Dan sebelum kita memulai ibadah kita bersaat teduh dulu. Saat teduh selesai, adik-adik yang ada di rumah, saat kini kita beribadah masih tetap di rumah ya. Jadi kita harus tetap berdoa kepada Tuhan supaya situasi saat ini cepat berlalu dan kita bisa beribadah di rumah. Kita bisa beribadah di gereja. Adik-adik yang ada di rumah, marilah kita bersama-sama membuka buku Kidung Ceria kita nomor 72. Kita sama-sama bernyanyi adik-adik. Biarkan anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Tuhan telah menyertai kami, memberikan kami napas kehidupan. Hingga saat ini Tuhan berkati kami dalam rangka ibadah pada pagi hari ini, pelayanan di kelas anak kecil. Biarlah Tuhan apa yang hamba-Mu sampaikan nanti, yaitu tentang firman-Mu, biarlah itu seturut dengan kehendak Tuhan. Sempurnakanlah Tuhan Yesus, di mana hamba-Mu yang punya keterbatasan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan nanti seturut dengan kehendak Tuhan dan dapat dimengerti oleh anak-anak layan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita membuka Alkitab kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 140. Kita buka Alkitab kita di rumah yang terambil dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Biarkan Alkitab kita terbuka, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan Yesus yang mengurapi hamba-Mu, yang memberitakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah anak layan kami. Dan apa yang hamba-Mu sampaikan nanti Tuhan, boleh kami mengerti dan boleh dimengerti anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Kita baca Alkitab kita. Kejadian 31 ayatnya yang ke-40. Kejadian 31 ayat 34 sampai 50.
Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku, bahkan segala yang kulihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galed. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed dan juga Mizpah, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengabaikan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikianlah firman Tuhan saat ini. Judul pelajaran hari ini, anak Tuhan tidak egois. Adik-adik, Bunda mau tanya, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini menceritakan tentang siapa? Nah, firman Tuhan pada saat ini menceritakan Laban. Menceritakan tentang Laban. Jadi Laban itu siapa? Laban itu adalah seorang yang dihormati dan dituakan. Jadi di sini firman Tuhan saat ini yang kita pelajari berdasarkan materi yang dipelajari saat ini, anak layan kelas kecil adalah harus mengetahui bahwa Tuhan menginginkan agar setiap anaknya saling menghargai hak dan melakukan kewajibannya masing-masing. Siapa yang mempunyai teman di sekolah atau yang mempunyai musuh di sekolah? Ayo adik-adik jawab. Siapa yang tidak mungkin punya musuh di sekolah, nggak mau memaafkan? Nah, jadi firman Tuhan di sini mengatakan kita harus saling memaafkan, tidak boleh dendam terhadap teman, supaya kita disukai oleh teman-teman kita. Dan Tuhan juga menyayangi kita. Jadi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita atau kemampuan itu semata-mata bukan untuk kita sombongkan. Itu diberikan Tuhan kepada kita supaya kita bisa melindungi sesama. Misalnya kalau kita punya pengetahuan atau kepintaran di sekolah, itu tidak boleh kita sombongkan. Kita harus bisa menjadi teladan bagi teman-teman kita. Kita harus bisa saling tolong menolong. Jika ada teman kita yang kurang bisa di dalam sekolah, kita boleh mengajarinya, membantunya untuk menyelesaikan tugas
tugas-tugasnya. Dan di sini anak layan belajar menjadi anak Tuhan yang selalu mau berteman, menolong dan membahagiakan semua orang supaya Tuhan semakin mencintai kita, menyayangi kita, karena Tuhan tidak menginginkan anak-anak Tuhan bersifat egois, sombong. Kalau kita egois, tentunya kita tidak punya teman. Orang-orang juga tidak menyukai kita, teman-teman kita, bahkan orang tua kita juga tidak senang dengan sikap kita yang egois. Jadi kita harus saling mengasihi. Misalnya di rumah kita mempunyai 2 adik atau 1 adik. Orang tua kita atau mama kita memberikan makanan. Jadi kita harus mau berbagi sama adik-adik. Tidak boleh egois mementingkan diri sendiri. Kita harus berbagi. Jadi Tuhan juga menginginkan anak-anaknya, terkhusus kita anak-anak Tuhan, mau berbagi, saling mengasihi, saling menguatkan, saling mengerti, dan tidak boleh egois. Dan apa yang menjadi hak kita harus kita syukurin, dan apa yang menjadi hak orang harus kita berikan. Nah, jadi di sini Tuhan itu tidak menginginkan kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjauhkan sikap egois. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kiranya kita menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu disenangin orang, yang selalu disenangin orang tua, teman, di lingkungan kita, tetangga, bahkan di sekolah. Terkhusus kita harus taat kepada perintah Tuhan supaya kita disenangi, disayangi oleh Tuhan. Nah, jadi adik-adik, Bunda akan membagikan aktivitas. Gambarlah sebuah potongan hati, bentuknya begini. Nah, jadi tulislah di dalam potongan hati itu nama atau orang yang kamu sayangi, atau teman-temanmu yang kamu sayangi, atau orang tua. Tulislah di dalam potongan hati ini seperti yang Bunda buat. Nah, jadi nanti setelah selesai aktivitasnya, mohon orang tua dibantu anak-anaknya. Jadi setelah selesai nanti aktivitasnya difoto dan di-share lagi ya. Terima kasih. Kiranya firman Tuhan tinggal di dalam kita, dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Ceria 160. Mari kita bersama-sama menyanyikannya. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tak rubuh
syukur. Kita siapkan hati kita berdoa syafaat. Mari sama-sama melipat tangan, merendahkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Tuhan memberikan kami kesehatan dan juga napas kehidupan, dan Tuhan memberikan kami sukacita yang luar biasa hingga saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua itu, buat anugerah dan berkat yang Tuhan curahkan bagi kami pribadi. Pada saat ini kami telah mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak yang taat, yang takut akan Tuhan, dan yang tidak menginginkan sikap egois, menjauhkan sikap egois dari kami, dan tidak menginginkan sikap mementingkan diri sendiri. Kami ingin menjadi anak-anak yang selalu berbagi, yang selalu mengerti, saling memaafkan di tengah-tengah kehidupan kami bermasyarakat. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami dapat lakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat pemerintah, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah Tuhan yang menyertai mereka, biarlah mereka melakukan tugas-tugasnya seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan di dalam pekerjaannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini masih kami berdoa yaitu tentang penyakit COVID-19. Biarlah Tuhan yang mencabut penyakit itu dari negara kami Indonesia ini Tuhan, supaya kami bebas untuk beribadah di gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya di balik duka ada suka. Terima kasih Tuhan, berkati juga saat ini anak-anak layan kami yang beribadah di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan yang berikan kesehatan serta panjang umur bagi mereka. Berkati juga orang-orang tua mereka Tuhan, yang pada saat ini yang mendampingi mereka di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah orang tua mereka menjadi orang tua yang bijaksana, yang selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana hamba-Mu juga tadi sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang hamba-Mu sampaikan itu hanya berkenan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu yang punya keterbatasan, ampuni saya Tuhan. Hanya itulah yang kemampuan saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mari topang hamba-Mu Tuhan di setiap pelayanan hamba-Mu, baik di rumah, di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan begitu juga Tuhan, berkati juga Ibu Pendeta kami, Pendeta Novita Dewi. Biarlah Tuhan yang melindungi, memberikan kesehatan serta panjang umur bagi beliau. Berkati juga para bunda-bunda yang saat ini, meskipun kami masih melayani di rumah masing-masing, Tuhan, kami rindu untuk hadir beribadah ke gereja untuk melayani anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa kami akan bisa berkumpul seperti biasanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu dan kami berdoa sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Kita buka Kidung Ceria kita nomor 205. Maaf, Kidung Ceria nomor 205.
Mari kita sama-sama menyanyikannya. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Doa persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan kami, yaitu puji-pujian, dan kini kami berikan persembahan syukur kami. Berkatilah ini Tuhan, supaya kami bisa mempergunakannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga yang tersisa bagi kami, agar kami bisa melanjutkan hidup kami untuk kedepannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Allah Bapa yang hidup, kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Untuk menutup doa ibadah kita bernyanyi dari Kidung Ceria 206. Kita sama-sama bernyanyi. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita tutup ibadah kita dengan doa. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan supaya kita diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, tak putus-putusnya kami ucap syukur kepada Bapa. Pada saat ini kami sudah selesai melakukan ibadah kami. Biarlah Tuhan ibadah kami ini kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar kami mau pulang, berkatilah kami Tuhan. Mari kita terima berkat daripada Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa memberkati kita dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih. Selamat hari Minggu buat adik-adik. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.